Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau ngobrol Iya. kali pembukuran kali Gus Hanan tentang ini mulai marak sejak corona kemarin. Ya. Dari pemerintah itu ada bantuan langsung tunai. BLT. Iya, BLT senilai 600.000. Nah, kenyataan di lapangan ini rame rebutan. Kemudian yo sing bener sing salah sing daftar sing anu guys jangan apa malih karena memang informasinya data dari bawah itu sebenarnya sudah akurat, kemudian diolah ke atas mungkin karena banyaknya pekerjaan dan tidak semudah itu mengolah data. Nah, yang kami tanyakan yang menjadi bahasan rundingan kami tadi, kenapa ya umumnya manusia itu, kalau mengambil kesimpulan, umumnya manusia itu suka diberi dan tidak suka memberi, enggan atau tidak suka memberi. Kemudian bahkan ketika ini walaupun mereka itu sebenarnya tidak layak diberi, tapi ya namanya manusia siapapun pasti suka diberi. Kemudian ada yang bahkan meminta jatah. Nah, dari sisi agama yang lebih spesifiknya dari tinjauan tasawuf, apakah kriteria-kriteria yang demikian itu termasuk mukmin atau bukan? Atau bagaimana sikap seharusnya seorang mukmin menyikapi hal terkait materi kebendaan? Apakah memang kita harus meminta ketika kita memang butuh, atau kita diam saja kalau memang itu kita tidak mendapatkan jatah, atau bagaimana? Karena sebagian merasa itu loh hakku ya, jatahku ya, aku merasa nggak mampu dan kena dampak dari COVID-19 ini. Kalau tinjauan tasawuf itu sama sekali belum bertasawuf. Begini, manusia diciptakan oleh Allah itu dicalonkan sebagai khalifahnya di bumi, sebagaimana kisah penciptaan Adam alaihissalam, di mana Allah mengabarkan kepada para malaikat, kemudian para malaikat interupsi. Intinya, kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak bumi? Allah menjawab, tahu apa engkau malaikat? Aku yang lebih tahu darimu, alias dibantah oleh Allah. Namun malaikat protes seperti itu bukan tidak beralasan, karena sebelum Adam diciptakan telah 3 generasi penghuni bumi ini, bukan tiga kurun atau 3 waktu, 3 jenis makhluk yang mendiami bumi sebelum Adam manusia ini. Pertama adalah jin, bukan jin yang tercipta dari api, tapi jin yang diciptakan dari beleduk. Nah, beleduknya lemah, dan ada yang diciptakan dari keluk asap yang bentuknya kecil. Pertamanya berpasangan, kemudian beranak pinak, akhirnya banyak. Kemudian yasfikud dima, mereka saling menumpahkan darah, berebut kekuasaan. Lantas Allah menerima keluhan bumi yang mengeluh, ya Allah, hukumilah makhluk yang tinggal di atasku. Kemudian Allah menerima keluhan bumi dengan menciptakan makhluk baru bernama Al-Bin, Ba'nun ditasdid. Bin ini diciptakan dari
mutiara-mutiara laut, di mana fisiknya bentuknya besar-besar, seperti raksasa-raksasa. Awal penciptaan 2 pasang, kemudian beranak pinak, dan setelah agak banyak memerangi jin yang diciptakan dari debu dan asap tadi. Habis semua. Makhluk baru yang mendiami adalah Al-Bin, di mana bin inilah yang pertama kali menggali sumur, yang pertama kali memanfaatkan kekayaan laut dan lain sebagainya. Periode manusia. Sebelum manusia dan jin. Kemudian setelah bin ini beranak pinak menjadi banyak, biasa sifat rakusnya ingin berkuasa, maka terjadilah pertumpahan darah. Bumi protes lagi kepada Tuhan. Makhluk yang baru ini pun juga sama seperti sebelumnya. Hukumilah, wahai Tuhan. Allah kemudian menghukumi dengan, ya diamlah, tenang saja, akan aku ciptakan makhluk baru yang akan aku habiskan bin itu. Kemudian Allah menciptakan jin yang tercipta dari minaris samum, dari api tanpa asap, api yang tidak berasap, alias api murni. Api murni, api. Awalnya ya sepasang beranak pinak, kemudian memerangi Al-Bin tadi. Tapi tidak semua dibunuh, tidak semua mati. Beberapa lari ke atas gunung dan dibiarkan. Menurut ahli sejarah, jika menemukan makhluk aneh yang di atas gunung, yang gunung-gunung yang jarang dijangkau oleh manusia, itu bukan makhluk halus, tapi ya makhluk kasar yang sisa-sisa yang dulu bin, itu. Bin itu makhluk kasar. Iya, bukan makhluk halus. Dan masih ada itu. Diyakini begitu. Tidak habis sama sekali. Namun tidak pernah turun dari gunung-gunung tinggi itu. Karena ya takut. Setelah generasi ketiga, yaitu jin yang tercipta dari api yang tanpa asap, api menyala-nyala yang tanpa asap alias api murni itu, berkembang, beranak pinak, berkembang, kemudian mereka saling ingin berkuasa. Terjadilah perang di antara mereka, saling menumpahkan darah. Kemudian bumi protes lagi kepada Tuhan. Tuhan mendengar keluhannya, lantas, sudah tenanglah bumi. Sebentar lagi aku akan menciptakan makhluk baru yang jauh lebih baik dari jin ini, yang akan aku ciptakan darimu. Tak kait no makhluk hanya tukar awakmu. Bumi diberi kabar begitu tidak senang, tapi juga tidak susah. Karena wah, kalau dari diriku terus nanti menumpahkan darah, lah ya tambah ya opo. Tapi karena Allah Maha Kuasa dan tidak bisa dibantah, ya bumi diam saja. Dari riwayat 3 generasi makhluk yang mendiami bumi sebelum manusia inilah dasar malaikat protes kepada Tuhan. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan menumpahkan darah? Ini karena 3 generasi selalu begitu. Namun jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis sing ro aku, kowe ro apa? Artinya tidak seperti itu, wahai malaikat. Kalau yang ini nanti akan aku jadikan wakilku di bumi. Sifatnya pun seperti sifatku, yang merawat, menjaga, melestarikan, bahkan mempercantik keindahan bumi. Kalau difilosofikan, bumi ini apa? Artinya dari proses pergantian makhluk-makhluk tadi, sebegitunya peran bumi ini yang kemudian diijabah oleh Allah karena banyak terjadi pertumpahan darah dan seterusnya. Nah, filosofi dari bumi itu sendiri, apakah kita manusia ini tercipta dari unsur bumi, yaitu tanah. Nah, mungkin filosofinya ini apa? Ya jasmaniah kita ini,
Jasmaniah kita ini terdiri dari 4 anasir bumi, 4 unsur bumi, yaitu tanah, air, api, angin. Tanah, air, angin, api. Ya, urutan yang lebih tepat itu tanah, air, api, angin. Ini kembali ke pertanyaan Kang Wahab tadi tentang PLT tadi itu. Jadi larinya penjabaran Gus tadi kemana itu? Ya, nah ya, kita harus tahu maksud dan tujuan Sang Pencipta menciptakan kita. Bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia ini tidak selain akan dijadikan khalifahnya di bumi. Namanya khalifah, wakilnya, ya tidaklah berharap kepada yang mengutus sebagai wakil. Maka di ajaran agama Islam, khususnya tasawuf, harus berpantang bagi yang telah bermursyid, berguru mursyid, bertorikoh, harus berpantang, salah satunya adalah tak lagi bergantung kepada selain Allah. Dalam urusan apapun harus bergantungnya hanya kepada Allah. Ketika ada PLT seperti ini, karena benar-benar saat ini ekonomi agak menurun, maka mereka yang benar-benar manusia, yang manusia itu seutuhnya, tidak akan tomak dengan PLT itu. Iya, tidak dalam keadaan kurang. Tidak akan menunjukkan kekurangannya kepada pihak Pak RT, Pak RW, atau Pak Lurah. Karena hayaan minallah, malu. Ya, sebelumnya kan pasti Pak Lurah dalam hal ini wakil presiden dibantu Pak RT RW kan mendata. Iya. Nah, Praktek berkeadilan sosial. ya, iya. Nah, si rakyat yang miskin itu, yang telah bertasawuf khususnya, tidak akan menunjukkan kelemahannya itu, malulah. Malu dari pandangan Allah. Karena ya berarti bergantungnya kepada Allah ini dipertanyakan. Karena memang sesuai dengan penjelasan atau penjabaran jenengan, sebelum manusia diciptakan itu kan saling tahu, saling gelut. Nah, kenyataannya kalau nggak tertata hati kita, itu kadang saya sendiri masih ada keinginan untuk mendapat PLT meskipun saya agak cukup lah, agak cukup ekonomi. Kadang ya ada keinginan, cuman ya rada isi sifat motor dasar. Ya itu belum berjiwa Muhammad. Di mana jiwa Muhammad itu jiwa yang suka memberi, tidak suka diberi selain Allah. Suka memberi, membantu, menolong siapapun. Tak suka diberi, dibantu, ditolong oleh selain Allah. Meskipun dalam keadaan itu kalau gumantunge marang Gusti kuat. Ya harus tujuan penciptaan Allah, yaitu wakil Allah di bumi yang diperintahkan untuk melestarikan, mengurusi bumi ini, menjaga. Nah, kalau minta bantuan, ya walaupun itu haknya, ini kan rasa bergantungnya kepada Tuhan dipertanyakan. Mungkin posisi seperti itu, seperti saya ini lupa dengan asma-asma indahnya yang itu kadang bentuk menguji. Nah iya itu. Al-Qabid, gitu ya. Iya. Al-Qabid itu. Iya. Apal Gus itu, cuman kadang sering lupa. Ake tunggale. No, kalau gitu ya ake tunggale. Bukan apalnya yang dituntut, tapi pengamalannya. Jadi padahal
maksud dari firman Allah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya, Nah, di situ kan berarti orang yang minta-minta ini punya hak, boleh, artinya dibolehkan secara agama. iya, Gimana? asal caranya dengan cara benar dan baik. Kan ada wal mahrum. Iya. Wal mahrum ini orang yang berhak menerima bantuan, tapi dia tidak mau sa'il, tidak mau meminta-minta, tidak mau menunjukkan kekurangannya. Nah, jika kemudian pihak pemerintah ini tahu terus memberi, ya akan berterima kasih. Dia kan terhormat, mahrum, Iya, iya. terhormat. Itu yang berjiwa Muhammad. Iya, berjiwa Muhammad. Dan seandainya tidak diperhatikan dan tidak diberi, tidak protes, tidak apa, qanaah. Dia akan berlaku qanaah. Ya, wal mahrum ini yang saya maksud tadi, si miskin yang telah berjiwa Muhammad. Malu menunjukkan kelemahan kekurangannya kepada makhluk. Untuk mengubah mental agar tidak suka minta-minta, tidak berharap pemberian orang lain, tidak tomak, tidak ingin dikasihani atau kan ini bagaimana? Cukuplah. Tapi mayoritasnya di lapangan kita sendiri masih seperti itu. Ya, Jadi memang untuk merubah mental itu merubah mental itu sesungguhnya cukuplah beriman dengan firman Tuhan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan apa saja yang melata di atas permukaan bumi ini, tidaklah apa saja yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah lah yang mencukupi rizkinya atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau rasa percayanya kuat, ya tidak akan meminta-minta. Ada bantuan langsung tunai itu enggak. ya kayak Ini kalau yang pas enggak. ada orang bagi-bagi zakat, bagi-bagi angpau apa itu kan kelihatan kalau di TV-TV itu. Ya, dipastikan yang begitu itu imannya lemah, atau bisa jadi tidak ada sama sekali. Yang imannya kuat malu berlaku seperti itu. Kalau melihat ayat yang Jina sampaikan tadi Gus, ya bahwa minta beri tadi itu asail, posisi fakir, benar-benar fakir. Ini seandainya sudah 2 hari belum makan, ya 2 hari belum makan. Sebenarnya sudah cari sana kemari dalam artian kerja. Lantas apa yang ada ini panganan, tapi mati dilarang pangeran. Dalam artian dilarang pangeran itu posisi nggak makan. Apakah diperbolehkan? Artinya masih bertasawufkah mereka yang sudah 2 hari nggak makan meminta untuk sesuap nasi buat makan? Masih, tapi bukan 2 hari, 3 hari. 3 hari. Minimal 3 hari 3 malam batas saya. Dan caranya pun beradab. Beradab itu sopan santunnya dijaga. Karena jika tidak beradab berarti merendahkan diri sendiri. Kalau beradab masih kategori pelaku tasawuf. Syaratnya bukan 2 hari tadi, 3 hari 3 malam. Dan memintanya pun juga sekedar jejekno kekeri. Kemudian berikhtiar lagi. Sampai batas berapa hari? 3 hari lagi. Bukankah ada sesuatu yang bisa dimasukkan dengan mudah, halal, yaitu air, minum air, diganjel dengan batu, minum lagi dengan batu, minum air, nggak pakai izin, nggak pakai minta, Iya, diganjel lagi. Nah, ini batasan fikih 3 hari 3 malam. iya, ngambil di Nah, sumber itu. posisi memintanya dengan syarat beradab. Dan itu pun benar-benar kebutuhan sekedar ya jejekno seketika itu. Kemudian berikhtiar lagi. Jika seperti itu ya tetap terhormat. Buktinya lagi ketika diberi lebih, ia akan menolak yang lebihnya. Tidak, saya cukup ini. Nah,
Yang memberi ini akan salut. Waduh, api wong iki. Lho, niki lho mboten. Niki yang aku butuhkan sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Berikan kepada yang lain. Lah, ini kan sifat mulia. Iya, iya, iya. Ini sekarang bicara kalau kelebihan dikembalikan. Ini termasuk sifat mulia. Posisi sekarang yang mahrum. Mahrum bener-bener nggak minta, bener-bener nggak minta, Iya. gitu kan ya, diberi. Tapi karena sudah dipaksa oleh keadilan tadi, keadilan oleh pimpinan, dalam hal ini Bapak Kepala Desa, dikasih 600. Karena tahu, Bapak Kepala Desa tahu ini benar-benar fakir si A ini. Kemudian si fakir A ini karena posisi mahrum hatinya, Pak Lurah saya ambil hanya 50 saja, yang 550 diberikan pada yang lainnya. Apa seperti itu prakteknya gitu? Begitu boleh, atau diam-diam kemudian berbagi kepada yang dia ketahui memang membutuhkan. Tidak harus dikembalikan ke Pak Lurah gitu. Ya. Artinya walaupun ketika meminta dan menerima pun akhlakul karimahnya masih melekat kuat. Bahasa yang lebih baiknya lagi, beradabnya itu masih, ya tidaknya jelas beradab. Ketika menerima, ketika meminta dan menerima itu masih beradab. Selama dinilai saat meminta dan menerima itu beradab, dia masih sebagai mutasawwif atau pelaku ilmu tasawuf, tidak membatalkan kemutasawwifannya. Kalaupun di posisi mahrum itu menerima, tapi jiwa Muhammadnya yang suka memberi daripada beri tetap dijalankan. Iya. Ya, siapapun akan menilai akhlakul karimahnya itu tidak berkurang, masih terhormat. Kalau cara memintanya beradab, masih terhormat. Nah, bagaimana dengan ungkapan atau banyak pendapat, saya minta, misalkan saya minta sesuatu ke orang kaya, ini saya ada maksud menolong dia, membantu dia. Ya tetap, ya itu. Apakah itu termasuk kategori beradab atau bagaimana? Ya, soal beradab itu ya dinilai oleh yang diminta. Kalau yang diminta itu tersinggung atau sakit hati atau apa, ya berarti tidak memenuhi syarat beradab. Jadi praktek caranya ini tetap berakhlak, harus berakhlak. Kalau seperti Raden Syahid sebelum jadi Sunan apa? Kalijogo, itu karena belum bertasawuf. Walaupun niat baik, tapi caranya tidak baik, sama dengan tidak baik. Ini berarti yang sering kita sampaikan, at-tasawufu kudu adab. Iya. Ya, nggak boleh. Sesuatu yang baik harus dijalankan dengan cara baik pula. Jika dijalankan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya walaupun niat baik, cara tidak baik sama dengan tidak baik. Niat tidak baik, nggak ngurus cara. Sebelum dilakukan cara yang bagaimanapun baiknya, innamal a'malu binniyat, tidak baik hasilnya. Kalau niat baik, ini amalnya harus baik. Karena jika amalnya tidak baik, hukumnya sama dengan tidak baik. Sinkron dengan niat. Ya itulah syariat dengan tarekat harus sejalan.